Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di videonya Hikmah. Nah, di video kali ini sesuai yang ada di judul video, kita akan bahas tentang gerak parabola. Tapi sebelum kita mulai nih pembelajarannya pada pertemuan kali ini, aku mau nanya nih teman-teman semua. Nah, kalian semua ini pada ingat nggak sih dua materi kita di pertemuan sebelumnya? Dua pertemuan sebelumnya. Ya betul, jadi di dua pertemuan sebelumnya itu yang pertama kita membahas tentang gerak lurus yang terdiri dari gerak lurus berjalan dan gerak lurus berjalan. Nah, di pertemuan selanjutnya, di minggu selanjutnya itu kita membahas tentang hukum Newton yang terdiri dari hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, untuk pertemuan kali ini juga kita akan membahas tentang materi yang sangat amat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu gerak parabola. Nah, gerak parabola ini juga biasa disebut dengan gerak peluru. Kenapa ya disebut dengan gerak peluru? Ada yang tahu nggak? Nah, kenapa disebut dengan gerak peluru? Karena gerak ini mirip dengan peluru yang ditembakkan. Pada gerak parabola ini, gerakan benda dan gesekan udara dapat diabaikan. Nah, kita hanya akan terfokus pada gerakan benda saat diberi kecepatan awal dan bergerak dalam lintasan melengkung daerah gaya gravitasi bekerja. Nah, untuk mempermudah pemahaman kamu, silakan disimak gambar lintasan gerak parabola berikut dengan komponennya. Nah, jika kita perhatikan nih gambar yang sudah tertera, kita dapat menyimpulkan bahwa gerak parabola ini memiliki 3 titik kondisi. Nah, ada yang tahu nggak apa 3 titik kondisi tersebut? Nah, saya yakin dan percaya teman-teman semua sudah menjawab dengan tepat dan benar. Nah, berikut adalah rincian dari 3 titik kondisi gerak parabola. Nah, dari gambar dapat kita lihat di titik A ini merupakan titik awal gerak benda. Benda memiliki kecepatan awal yang biasa kita sebut dengan V0. Kemudian pada titik B, nah benda berada di akhir lintasannya. Nah, tentu kita sering bertanya di mana sih titik tertinggi dari benda. Misalnya kita melemparkan sebuah bola, kemudian di mana titik tertinggi dari bola tersebut. Nah, benda berada pada ketinggian maksimal atau biasa kita sebut dengan Y max. Nah, pada titik ini kecepatan benda besarnya 0 atau Vy di titik C itu sama dengan 0. Nah, kemudian kita bahas mengenai komponen gerak yang ada pada gerak parabola. Nah, gerak parabola ini kan merupakan gabungan dari GLB dan GLBB. Gerak parabola merupakan gabungan dari dua komponen gerak, yakni gerak horizontal yang berada di sumbu X dan komponen gerak vertikal yang berada di sumbu Y. Nah, mari kita bahas kedua komponennya. Komponen gerak parabola sisi horizontal yang berada pada sumbu X atau biasa kita sebut dengan Vx. Nah, komponen gerak horizontal besarnya selalu tetap dalam setiap rentang waktu karena tidak terdapat percepatan maupun perlambatan pada sumbu X AX sama dengan 0. Nah, sehingga Vx sama dengan Vx0 sama dengan Vxt sama dengan konstan. Nah, terdapat sudut atau θ antara kecepatan benda dengan komponen gerak horizontal Vx dalam setiap rentang waktu, sehingga Vx, Vx0, Vxt sama dengan V0 cos θ0. Karena tidak terdapat percepatan maupun perlambatan pada sumbu X, maka untuk mencari jarak yang ditempuh benda pada selang waktu T dapat kita hitung dengan rumus X sama dengan V0 cos θ0 dikali T. Nah, selanjutnya ada komponen gerak parabola sisi vertikal yang berada pada sumbu Y, biasa kita tuliskan dengan Vy. Komponen gerak vertikal besarnya selalu berubah dalam setiap rentang waktu karena benda dipengaruhi percepatan gravitasi atau G pada sumbu Y. Jadi kamu harus pahami bahwa benda mengalami perlambatan akibat gravitasi AY sama dengan minus G. Nah, pada sisi vertikal atau sumbu Y ini terdapat sudut atau θ antara kecepatan benda dengan komponen gerak vertikal atau Vy, sehingga Vy sama dengan V0 sin θ0 minus Gt atau dikurang Gt. Selanjutnya, karena dipengaruhi percepatan gravitasi, maka komponen gerak vertikal atau Vy pada selang waktu dapat kita cari dengan rumus Vy sama dengan V0 sin θ0 kurang Gt.
Kita juga dapat mencari ketinggian benda pada sumbu Y pada selang waktu dengan rumus Y sama dengan V0 sin theta 0 dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Nah, terdapat pula persamaan-persamaan untuk menentukan besaran gerak parabola lainnya. Yang pertama, apabila tidak diketahui komponen waktu, kita dapat langsung mencari jarak tempuh benda terjauh atau Xmax, yakni dari titik A hingga ke titik B dengan menggabungkan kedua komponen gerak horizontal dan komponen gerak vertikal seperti yang telah tertera di layar. Untuk komponen gerak horizontal, Xmax sama Vmax dikali Tmax. Sedangkan untuk komponen gerak vertikal, T di titik C sama dengan VY0 per G. Dengan mensubstitusikan kedua persamaan di atas, kita mendapatkan persamaan Xmax sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta 0 per G. Kita dapat langsung menghitung ketinggian benda maksimum atau Ymax dengan persamaan Ymax sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta 0 per G. Selain itu, dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita dapat mencari kecepatan benda jika kedua komponen lainnya diketahui. Nah, rumusnya dapat dilihat pada layar. Nah, yang terakhir, jika diketahui kedua komponen kecepatan, kita juga dapat mengetahui besarnya sudut theta yang dibentuk, yaitu tan theta sama dengan Py per Vx. Nah, berikut ini merupakan contoh soal dari gerak parabola. Dapat teman-teman lihat dan perhatikan secara seksama step by stepnya. Nah, untuk soal berikut ini silakan teman-teman kerjakan dan pahami ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa jenis gerak parabola yang terjadi, yaitu gerak benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal dengan sudut elevasi terhadap garis mendatar atau horizontal, atau biasa disebut dengan sumbu X. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah gerakan bola basket yang masuk ke ring. Selanjutnya ada gerakan benda berbentuk parabola ketika diberi kecepatan awal pada ketinggian tertentu dengan arah yang sejajar dengan sumbu X atau horizontal. Nah, contoh dari gerak parabola jenis ini adalah bom yang dijatuhkan dari pesawat serta benda yang dilemparkan dari atas ke bawah jurang. Kemudian gerak benda berbentuk parabola ketika diberi kecepatan awal dari ketinggian tertentu dengan sudut elevasi terhadap garis horizontal, contohnya ialah penembakan rudal atau mortir. Nah, benda-benda yang bergerak seperti gerak parabola tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu benda bergerak karena ada gaya yang dikenakan padanya, seperti dilempar, ditendang, atau yang lainnya. Dan yang kedua, gaya gravitasi yang mengarah ke pusat bumi. Yang terakhir, adanya hambatan atau gesekan udara. Dan sekian video pembelajaran hari ini mengenai gerak parabola. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum.